감사합니다. Ladies and gentlemen, this flight bound for Hong Kong for now 모든 자리에 앉아 작업을 들어해 주시기 바랍니다. 감사합니다. Ladies and gentlemen. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang bermain baseball. Si pria bernama Tommy, sedangkan pacarnya bernama Irene. Tidak berselang lama, Tommy mendapat telepon dari kliennya yang memintanya untuk segera menemuinya. Diketahui, Tommy bekerja di dunia entertainment sebagai manajemen yang sudah memanajeri beberapa aktor dan aktris. Irene pun merasa bete karena waktu berdua mereka harus terganggu oleh pekerjaan. Akan tetapi, Irene tak bisa berbuat apa-apa hingga Tommy pun akhirnya pergi dari sana, meninggalkan Irene sendirian. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Terlihat Tommy masih semangat bekerja dan sekarang ia menjadi manajer dari seorang aktris. Aktris tersebut bernama Cynthia. Cynthia memiliki PDKT-an bernama Gio yang merupakan seorang aktor juga. Mereka bisa menjalin hubungan karena terlibat cinlok. Ketika di ruang ganti, Gio yang sepertinya lagi pengen, ia tiba-tiba memaksa Cynthia untuk berolahraga dengannya di sebuah ruangan kosong. Hingga tanpa mereka sadari, para kru yang sedang bertugas seketika mendengar suara auman merdu dari sound system yang mana ternyata clip on yang ada di baju Cynthia masih terpasang. Lantas beberapa saat kemudian Cynthia pun keluar dengan keadaan lemas karena ia benar-benar dibuat nikmat oleh Gio, bray. Tapi ternyata rupanya Gio ini sengaja memaksa Cynthia karena dibalik itu ada seseorang yang ingin karir Cynthia hancur. Bahkan parahnya, tanpa Cynthia ketahui, Gio juga merekam pertempurannya itu dan siap untuk disebarluaskan. Yang mau videonya, link ada di deskripsi ya, bray. Sejak video itu tersebar dan viral, Cynthia kini menjadi sorotan bagi para wartawan. Karir dan popularitasnya pun kian menurun karena namanya sudah tercemar. Namun beruntungnya, Tommy sebagai manajer dari Cynthia, ia masih setia menemaninya walaupun pekerjaannya juga sangat terancam. Dalam sebuah perjalanan, Cynthia mengatakan kepada Tommy kalau ia ingin menghilang dari dunia entertainment untuk sementara waktu. Artinya, Tommy yang bergantung hidup dari Cynthia, ia pun mau tak mau harus berhenti memanajeri aktris tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Tommy menemui atasannya. Di sana, atasan Tommy tiba-tiba memberi 2 buah tiket liburan secara gratis karena dia merasa Tommy sangat membutuhkannya. Tentu saja, Tommy pun menerimanya demi menyegarkan pikirannya yang sedang kalang kabut memikirkan pekerjaannya. Setelah itu, Tommy pun langsung pergi menemui Cynthia. Ketika itu, Tommy mengajak Cynthia untuk ikut berlibur dengannya karena ia baru saja diberi 2 buah tiket liburan dari atasannya. Awalnya Cynthia menolak, namun setelah berpikir sejenak, Cynthia pun akhirnya menerima ajakan Tommy sekedar untuk menghilangkan stres dari musibah yang baru saja mereka alami. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka pun akhirnya OTW liburan berdua. Ketika mereka di bandara, kita juga diperlihatkan dengan 2 orang penumpang yang kita sebut saja namanya Acong dan juga Anjun. Mereka berdua pun berniat untuk liburan. Di sini, Anjun yang sudah lama menjomblo, si Acong pun memberitahu tips and trick tutorial mengajak kenalan dengan wanita agar Anjun bisa memiliki pasangan sampai wanita itu bisa diajak berolahraga. Mereka pun bercerita sambil membayangkan tubuh indah si pramugari yang ada di depan mereka. Sementara itu, di pesawat yang sama di tempat duduk VIP, kita juga diperkenalkan dengan seorang pria yang mana ternyata pria itu adalah mantan pacarnya Cynthia. Namanya adalah Sony. Karena ketampanannya, Sony pun menjadi topik pembicaraan bagi para pramugari di pesawat itu. Bahkan ada salah satu pramugari yang sesumbar yang katanya rela lubang surgawinya diangetin oleh mantan pacar Cynthia tersebut. Beberapa saat kemudian, pesawat itu pun akhirnya lepas landas. Ketika itu, si Acong dan Anjun sengaja tidak memakai sabuk pengaman agar mereka didatangi oleh pramugari. Dan benar saja, tak lama seorang pramugari mendatanginya dan tanpa basa-basi langsung memakaikan sabuk pengamannya hingga membuat mereka ada yang berdiri.
Singkat cerita, ketika sudah seperempat perjalanan, Tommy tak sengaja melihat ada dua pasang kaki yang cukup mencurigakan. Ternyata ada sepasang pramugari dan pramugara yang sedang berolahraga di atas pesawat. Sementara itu, Achong pun terpantau masih belum selesai juga menceritakan soal wanita kepada Anjun. Di sisi lain, terlihat Sony yang sedang duduk di tempat VIP. Ia dihampiri oleh pramugari. Di sana pramugari itu mengatakan jika ada sesuatu yang bisa dibantu, Sony bisa langsung memanggilnya. Di sini, sebelum pramugari itu kembali, Sony yang gabut sendirian, ia pun meminta tolong kepada pramugari itu untuk menemani dia main-main, Bray. Pramugari itu pun menjawab kalau dia akan pikir-pikir dulu. Tak berselang lama, Tommy izin pergi kepada Cynthia untuk ke toilet karena dia udah nggak tahan kebelet pipis. Tak disangka setelah keluar dari toilet, dia malah bertemu dengan seorang pramugari yang menjegalnya. Ternyata pramugari itu adalah Irene, mantan pacar Tommy 3 tahun yang lalu. Tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Hanya saat mereka keluar, ternyata ada Cynthia yang sudah ada di depan toilet. Kembali kepada Sony, ternyata pramugari yang tadi diajak Sony untuk menemaninya, ia pun akhirnya menerima ajakan tersebut untuk duduk bersama Sony. Ya iyalah, daripada hanya berdiri mematung sampai pesawat itu turun, lebih baik menikmati dan melayani penumpangnya. Dengan fasilitas VIP yang eksklusif dan hanya berdua ditemani pramugari, tanpa berlama-lama, mereka pun langsung beraksi berkeringat bersama di atas awan. Sementara itu, Achong dan Anjun punya ide cemerlang. Di sana, ia berniat untuk memoto pramugari dari bawah secara diam-diam. Lantas, mereka pun langsung memanggil pramugarinya dengan alasan headphone yang disediakan oleh maskapai tidak ada suaranya. Namun ternyata saat itu Anjun kelupaan tidak mematikan lampu flashnya. Achong yang panik, dia pun langsung bergegas berpura-pura pengen ke toilet. Sedangkan Anjun yang sudah tertangkap basah, ternyata ia malah diajak pramugari itu ke toilet dan di sana Anjun malah ditawari untuk mencicipi lubang surgawinya. Tanpa mengikuti tutorial dari si Achong, Anjun pun akhirnya bisa menikmati harum-harum surga pramugari. Singkatnya, ketika jam makan malam, mereka pun dibagikan makanan. Dan sembari menyantapnya, Anjun pun menceritakan apa yang baru saja terjadi antara dirinya dengan si pramugari cantik itu. Achong yang mendengarnya pun seketika sangat iri kepada Anjun, karena menurut Achong, Anjun sepertinya memiliki voucher hoki seumur hidup sekali. Di sisi lain, di ruangan VIP, Irene yang sebelumnya bertemu Tommy dan juga Cynthia, ia memberitahu kepada Sony kalau di pesawat itu ada mantan pacarnya kala dulu, yaitu Cynthia. Sony yang sepertinya masih ingin merasakan kembali lubang mantan, ia pun akhirnya merencanakan sesuatu agar dirinya dan Cynthia bisa menjadi dekat. Di sini, Irene mengajak Tommy mantannya untuk pergi ke ruangan VIP. Irene yang sedang mengalihkan Tommy dari Cynthia, ia pun terus mengajaknya mengobrol dan membahas masa lalu mereka. Sementara, Sony langsung memulai mendekati Cynthia. Di ruang VIP, Tommy juga dipertemukan dengan si Achong yang membuat mereka malah keasikan bermain ular tangga. 진짜 형님 아니었으면 그냥 쇼크로 세상 떴을 겁니다. 그러면 안 되지. Sementara itu, terlihat Sony masih terus mendekati Cynthia. Karena ia tahu Cynthia gampang terpancing, Sony pun memperlihatkan video mereka waktu dulu yang masih ada di galerinya. Kembali ke ruang VIP, Tommy yang sedang asik bermain ular tangga dengan Achong, tadi diduga ia menemukan paspor milik Sony. Tommy yang tahu kalau Sony adalah mantan Cynthia, sontak ia pun langsung sadar kalau sekarang dirinya sedang dialihkan perhatiannya oleh Irene. Tommy akhirnya mencari Cynthia dan mencidukinya yang sedang berada di kamar mandi bersama Sony. Di sana, kericuhan pun sempat terjadi. Cynthia mencoba menjelaskannya bahwa Sony telah memaksanya untuk main di toilet. Akibat kericuhan yang
yang membahayakan penerbangan pesawat tersebut, pada akhirnya sang kapten pesawat itu pun turun tangan, mengambil tindakan tegas dan akan melaporkan kejadian tersebut ketika sudah mendarat nanti. Dari kejadian itu, Cynthia pun sepertinya mulai jatuh hati kepada Tommy karena Tommy sudah berulang kali melindunginya dari hal apapun. Singkatnya, pesawat itu pun akhirnya mendarat di negara Hong Kong. Terlihat Anjun yang sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk mencicipi apem tembem mbak-mbak pramugari, dia pun merasa sangat berat meninggalkan pesawat tersebut. Karena sepertinya setelah sekian lama menjomblo, Anjun mulai tumbuh perasaan lagi kepada pramugari gemes ini. Singkat cerita, Cynthia dan Tommy pun akhirnya tiba di hotel penginapannya. Akan tetapi mereka tidak tahu kalau paket liburan itu ternyata hanya menyediakan homestay. Alhasil mereka yang tadinya menyangka akan beda kamar, Tommy dan Cynthia pun akhirnya tidur sekamar berdua. Akan tetapi, Tommy yang kita ketahui merupakan manajer dari Cynthia, malam itu dia pun hanya tidur di sampingnya dan tidak melakukan apa-apa kepada Cynthia. Singkat waktu, pada esok paginya terlihat Cynthia sudah bersiap-siap untuk pergi. Akan tetapi Tommy yang baru bangun, dia pun tidak diberitahu kemana Cynthia akan pergi. Cynthia hanya berpamitan dan langsung meninggalkan Tommy seorang diri. Siang harinya, Tommy yang sama sekali tidak mendapat kabar dari Cynthia, ia pun akhirnya keluar dan mencari keberadaan Cynthia. Ternyata Cynthia sendiri kini berada di sebuah rumah tempat memproduksi film-film Fuanas. Tommy yang akhirnya tahu kemana perginya Cynthia, dia pun langsung mendatanginya. Terlihat Tommy sangat marah, bahkan sampai ngamuk kepada semua kru karena Tommy tidak diperbolehkan membawa Cynthia pergi. Tommy yang tidak menyerah, dia pun akhirnya berhasil mengajak Cynthia pergi. Ternyata setelah dicari tahu, dalang dari semua ini rupanya adalah ulah manajemen mereka. Karena gara-gara video Cynthia dengan Gio kemarin viral, Cynthia malah mendapatkan tawaran untuk main film Fuanas di negara Hong Kong. Itulah kenapa mereka diberi tiket gratis dengan alibi untuk berlibur. Setelah mengetahui semua ini, lantas Tommy pun langsung menghubungi manajemennya dan meminta berhenti dari sana. Tommy sebagai manajer dari Cynthia, ia juga meminta Cynthia agar sebaiknya Cynthia pun berhenti saja dari pekerjaan ini. Akan tetapi Cynthia malah menolaknya. Dengan begitu, pada esok harinya, Tommy yang sudah kesal kepada Cynthia, ia pun akhirnya memutuskan untuk balik ke Korea. Ternyata di pesawat Tommy bertemu lagi dengan Acong dan juga si Anjun. Mereka pun telah selesai liburan weekendnya dan kembali pulang ke Korea. Ketika pesawat sudah lepas landas, Anjun pun pergi ke belakang dan menemui pramugari yang sebelumnya sudah memberi Anjun lubang surgawi. Untuk kedua kalinya, Anjun pun kembali merasakan kehangatan dari mbak-mbak gemes itu. Dan sepertinya mereka pun melakukan kegiatan tersebut atas dasar cinta. Sementara itu, Tommy terpantau sedang menggalau sembari memegangi bola baseball yang dulu pernah ia mainkan bersama dengan Irene. Lantas, ketika pesawat mendarat, Irene menemukan bola baseball di kursi yang tadi diduduki oleh Tommy, yang tentunya seketika membuat Irene menjadi flashback. Terlihat Tommy yang sedang menunggu taksi di bandara, ia melihat Cynthia dari kejauhan, yang ternyata Cynthia pun ikut pulang menuruti kemauan Tommy untuk pulang ke Korea. Tidak berselang lama, Cynthia pun akhirnya menghampiri Tommy. Di sana, secara tiba-tiba, Cynthia menyatakan perasaannya kepada Tommy. Dan dari sini, mereka pun akhirnya menjalin sebuah hubungan. Film pun ditutup dengan memperhatikan Tommy yang masih malu-malu mau. Tamat. Hikmah apa yang bisa kalian ambil dari film ini? Oke, terima kasih telah menonton alur cerita film yang Aul bawakan. Semoga kalian terhibur. Kini, Aul pun haus.